Halo teman tumbuh dimanapun berada. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana sih supaya kepala sekolah CS-an dengan gurunya gitu ya. Nggak bikin drama atau gurunya nggak dianggap bikin drama. Buat kami, ketika kami keliling di pelosok Nusantara ini memang banyak menghadapi guru-guru yang ketika pertama kali datang, misal kita kumpul di ruangan guru, kami biasa nggak bikin pelatihan besar-besaran, tapi pendampingan ya. Jadi biasanya setelah guru mengajar, kami mengamati dulu, kami lihat bagaimana sih kondisinya anak-anaknya, fun aja, nggak merasa diobservasi, jadi guru-guru tuh nggak ngerasa diamati gitu. Kami minta izin untuk melihat kehebatan guru-guru yang ada di sekolah itu. Jadi mata kami adalah mata mencari potensi, dan itu disetujui baru kami datang ya. Nanti setelah siang baru kita ngobrol. Tapi ketika ngobrol siang ini ada juga ya, ketika kami amati ya ada yang mungkin duduk di sudut sambil ya kepalanya kemana begitu kan ya, kayak nggak peduli lah begitu. Tapi biasanya nih, ini karena kami sudah menemukan polanya, dan begitu biasanya guru-guru yang menentang di awal ya, guru-guru yang nggak suka di awal, itu biasanya jadi guru-guru hebat di akhir atau di tengah ya. Biasanya mereka lah yang jadi pelopornya, mereka lah jadi kuncinya, mereka lah jadi sang penyalanya begitu. Jadi itu yang membuat kami tenang biasanya ngelihat, ya udah nggak apa-apa, sampaikan aja, yang mau ayo besok lakukan tantangan. Jadi kami selalu memberikan tantangannya. Nah, bagaimana nih kalau ada guru-guru sulit seperti itu? Dengan ini kami biasanya pakai yang namanya, mungkin kalau ini penemuannya namanya Pygmalion Effect ya. Temuannya Pak Rosenthal gitu, Pak Profesor Rosenthal dan teman-teman dan CS-nya begitu. Jadi Pygmalion Effect ini adalah bagaimana kita memandangnya, cara pikir kita itu sudah baik di awal, nyari potensi. Makanya kami selalu bilang kami telisik potensi, karena kami kacamata potensi, mau lihat potensinya. Apa yang dilakukan oleh Pak Rosenthal ini adalah percobaan yang menarik. Beliau mengambil satu kelas yang isinya anak-anak keren, anak-anak hebat, anak-anak penurut, anak-anak bagus begitu ya, anak-anak yang mantep lah kalau di kelas itu. Kemudian dibagi dua, kelompok A dan kelompok B. Nah, dicarilah guru-guru yang tidak kenal sama anak-anak ini, dan mungkin jadi dari sekolah yang berbeda juga ya. Kemudian dikatakan bahwa yang A ini, atau terbaliknya ya, pokoknya seperti inilah. Yang A ini anak-anak baik, kelas A. Padahal mereka dari kelas yang sama, cuma dibagi dua saja. Kelas B ini anak-anak nakal, perlu perhatian, butuh pendampingan. Wah, macam-macam dikasih taunya gitu ya. Kemudian masuklah guru-guru itu untuk mengajar. Setelah mengajar ditanyakan bagaimana pengalamannya. Yang masuk kelas A bilang, iya ya, anak-anaknya asik-asik nih, gampang sekali ya, kalau dikasih sesuatu cepat sekali. Guru yang B sebaliknya begitu juga, aduh susah banget, bener ini anak-anak susah, sulit sekali diatur ya, nggak bisa, macam-macam lah begitu. Jadi dari sini ada sebuah efek yang kata Pak Rosenthal ini, ketika kita punya pikiran bahwa yang kita hadapi ini sulit, maka sulit yang akan kita temui terus begitu ya. Jadi begitu kelas itu membuktikan. Pygmalion sendiri diambil dari legenda Yunani. Ada namanya Pak Pygmalion atau Mas Pygmalion, yang dia yakin sekali bahwa patung yang dia ukir itu akan hidup. Ya, dia mengukir patung wanita cantik, dan karena keyakinan itu jadi hidup beneran. Itu kan legenda ya. Jadi itu diambil seperti itu. Jadi kalau kita sebagai kepala sekolah atau sebagai guru, kita yakin bahwa dia punya potensi dan dia bisa berubah, nggak ada yang menyulitkan begitu ya, kenyataannya kita akan melihat banyak potensi yang mungkin dia sendiri nggak melihat begitu. Jadi Pygmalion ini biasanya kita pakai kalau kita mau datang ke sebuah daerah. Jadi kita nggak lihat guru-gurunya ada punya masalah atau sulit begitu, tapi yang kita lihat adalah mereka pasti punya potensi, hanya punya waktu nggak untuk ditemukan, kan begitu ya, hanya kan begitu. Jadi hanya, tapi semua pasti punya potensi. Dan biasanya kalau kita jadi teman tumbuh kan datangnya nggak lama begitu ya, hanya sebentar dan waktunya, tapi dengan itu kita bisa menularkan ini kepada para kepala sekolah, untuk biasanya kepala sekolah yang mau meneruskan, dan wah ceritanya kemudian keren-keren gitu ya. Atau kalau programnya agak panjang, biasanya kita menemukan orang yang menolak itu di tengah-tengah jadi the champion, jadi juaranya, jadi pendorongnya, jadi penyalanya bahkan ya. Nah, biasanya kita juga kemudian melihat ya pendapat umum teman-teman atau guru-guru di NGO kita bilang bahwa kalau di masyarakat itu ada 10% orang yang cinta sama kita,
ada 80% orang yang siap berubah, siap mengikuti arus, ada 10% orang yang nggak suka. Jadi sama kalau masuk kelas juga begitu, atau kalau kita lagi pelatihan atau di apapun, pasti ada 10 yang bisa mendengar, yang senang gitu ya dengan materi ini, 80 yang bisa ikut, atau 10 juga yang nggak suka. Sama seperti materi ini kalau taruh di media sosial atau dimanapun, pasti ada 10% yang oh oke nih, bagus nih, oke saya juga pernah ngalamin segala. 80 yang baik-baik nih bisa. 10% yang apaan sih, ngomong apa sih, mau ngapain sih, ada seperti itu ya. Nah, ini bukan berarti kita ignore atau melupakan itu, tidak, tetapi ini bagian dari masyarakat, ini bagian dari sebuah kehidupan begitu yang harus kita hadapi. Ini realita ya, ini realita yang harus kita hadapi. Jadi di sekolah pun sama, biasanya kita akan temuin guru-guru yang 10% itu asik disuruh ngapain aja jalan gitu, 10% lagi suka nolak-nolak, suka nggak mau, atau punya pikiran sendiri segala macam gitu ya. 80% ini tergantung yang 10% di awal ini bisa narik apa enggak begitu. Jadi itu yang penting. Nah, kalau kita mau lihat lebih detail lagi, ada nih temuannya beberapa ilmuwan zaman dulu ya, ya ilmuwan lah begitu, namanya diffusion of innovation. Ini seperti ini nih grafiknya ya, tabelnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat lebih detail lagi. Ternyata berapa persennya sudah bisa kita lihat di sini. Nah, di sini malah ada yang jadi kuncinya. Ini yang kadang-kadang kita nggak atau abai, kita bingung nih membedakan dia yang menolak betul atau yang malah punya potensi untuk bisa mengembangkan gerakan di sekolah, kan begitu. Jangan-jangan kita hanya menyamakan saja. Nah, ini ada namanya early adopters. Kita lihat di bagian sini tuh ya, itu ada early adopters. Nah, early adopters ini yang biasanya menyambungkan ide-ide dari gerakan atau nilai-nilai perubahan kepada yang 80% tadi, atau yang di tengah-tengah ini begitu ya. Jadi early adopters ini dia kunci, dia bisa membuat gerakan atau sebuah perubahan itu terjadi bisa cepat. Dan kami punya pengalaman banyak ketemu dengan early adopters ini. Tadi orang-orang yang menentang di awal itu selalu kami petakan tidak sebagai penolak. Kadang-kadang mereka tuh early adopters. Kenapa? Early adopters ini atau pengguna penyerap awal lah gitu ya. Penyerap awal itu mereka tuh udah punya dalam pikirannya cara-cara keren untuk melakukannya. Bahkan mereka udah melakukannya. Jadi kalau kita datang untuk ngajarin lagi, biasanya mereka males. Makanya kami nggak mau ngajarin banyak hal, tapi mancing dengan tantangan. Tapi kalau dikasih tantangan, seneng. Karena mereka biasanya seneng untuk melakukan banyak hal yang mereka sudah pikirkan sebelumnya. Jadi early adopters ini bukan melawan, tidak. Tapi mereka cuma pengen, tolong dong fasilitasi saya. Gitu. Jadi bahasanya gitu ya, kalau kita dengarkan isi hatinya. Tolong fasilitasi saya supaya apa yang saya pikirin bisa saya lakuin gitu. Jadi biasanya early adopters ini sudah punya ide-ide, bahkan mereka sudah ngerjain, tapi tadi waktu atau mungkin ada akses yang mereka belum dapatkan sehingga mereka belum bisa mengerjakan. Jadi biasanya kami skenarionya, dan bukan biasa, kami biasa ke daerah skenario seperti itu. Kita cari early adopters-nya, kita kasih tantangan untuk semuanya. Nanti yang early adopters itu keren banget, dan dia akan ngerasa ini bener nih gue mau lakukan. Apa tantangannya? Banyak. Ada tadi guru mendengar anak, ada tantangan guru jelajah sekitar, ada tantangan guru membuat kampungku menjadi sekolahku, macam-macam. Jadi ada tantangan yang kita lihat dari kondisi lingkungannya untuk supaya guru-guru bisa melihat anak-anaknya, karakteristik anaknya dengan baik begitu ya. Jadi kalau kita kepala sekolah, kita harus tahu ini yang penentang atau penantang gitu ya. Karena penantang ini yang kita cari, karena dia akan menjalankan program kita. Kalau penantang nggak apa-apa lah. Nah, tapi ingat ya, kalau kami yakin sekali yang namanya graphic early diffusion ini, ya kita lihat nih, yang namanya penentang itu dia bisa jadi penantang di program lain. Jadi mungkin pendekatannya saja yang harus dirubah. Bukan orangnya terus di stereotype bahwa dia penentang terus, tidak. Karena stereotype biasa kita pakai untuk mengambil data secara cepat, informasi secara cepat. Tapi kalau kita gunakan dalam beraksi, data untuk aksi, sebaiknya jangan. Kenapa? Karena stereotype malah membuat kita tertutup, mata kita tertutup akan banyak hal, mulai dari perilaku asli, dorongan, latar belakang, bahkan potensi yang bisa hilang dari pandangan kita. Nah, bagaimana supaya para penentang ini bisa menjadi penantang?
Atau bagaimana para penantang ini tidak lama jadi penentang, kan begitu? Atau yang di tengah-tengah bisa perlahan-lahan juga ikut tertantang ya, tidak ikut menentang begitu. Ini yang tentu diinginkan kepala sekolah atau Kepsek supaya CS dengan gurunya, kan begitu, agar guru-gurunya tidak semuanya dicap sebagai guru sulit, tetapi jadi guru yang elit begitu ya. Baik dari sulit kita jadikan guru elit. Bagaimana caranya? Ya ini, ada 3 hal kebutuhan yang diperlukan. Ya biasanya kalau di ilmu yang sudah berkembang sekarang ada 3 hal, tapi nanti kita singkat menjadi 2 ya. Yang 3 ini, pertama, para guru itu perlu sekali otonomi atau kebebasan untuk melakukan sesuatu dengan caranya, dengan gayanya, dengan waktu yang dia punya ya, dengan pikirannya, itu harus dibebaskan, punya otonomi. Yang kedua, dia harus punya disadarkan kompetensinya, melakukan apa yang dia bisa. Kamu bisa seperti ini, lakukan, ayo tambah. Oh, didorong begitu ya. Yang ketiga, ini yang paling penting, dia harus punya keterhubungan, merasa dibutuhkan, merasa ditunggu kehadirannya tiap hari. Ini penting sekali ya. Kalau mau menghilangkan, ya kebalikannya, mulai dari bawah, dari merasa tadi dia tidak merasa dibutuhkan, maka dia akan sulit melihat kompetensinya, dia mulai ya dikasih otonomi juga nggak mau gitu, udah mulai turun begitu ya. Nah, kita akan singkat ini 2 menjadi 2E, ekspresi dan 2E lagi, ekspresi dan apresiasi ya. A-nya dalam bahasa Inggris disebut begitu ya. Jadi ekspresi dan apresiasi. Jadi kasih ruang ekspresi dan berikan apresiasi. Ini penting sekali. Jadi 2 itu, EA tadi, ini perlu kita berikan supaya tumbuh rasa tertantang di dalam dirinya ya, supaya tidak ada lagi guru sulit, tapi yang ada guru elit begitu ya teman-teman. Jadi yuk, kita sebagai pimpinan di sekolah, kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai penanggung jawab sekolah kita, maka kita harus bangun keterhubungan ya. Udah jelas tadi, banyak penelitian, banyak penemuan yang menyatakan bahwa hubungan ini penting sekali, keterhubungan. Jadi buka ruang ekspresi dan buka juga ruang apresiasi ya. Jadi semua yang datang merasa terapresiasi. Bisa dibayangkan misalnya ya, hanya dengan menyambut para guru-guru datang, kalau bisa nih ya, kepala sekolah datang duluan. Jadi sebelum guru-guru datang sambut satu-satu, di tos atau di bump my fist ya, atau macam-macam lakukan. Atau bisa disambut dengan berbagai macam hal, kasih bunga ya, kasih apa lagi, kasih ucapan selamat datang segala macam yang tulus, tapi itu akan membangun keterhubungan. Dari situ kita akan bisa melihat bahwa ya, semua orang ingin diapresiasi, semua orang ingin diterima. Baru kemudian kasih ruang ekspresi. Ini silakan berekspresilah. Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab, berani nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya saya bebaskan semua, ada apa tanggung, tapi jalankan dulu sistemnya misalnya begitu ya. Nah itu, kalau masih belum bisa juga bagaimana nih? Atau ngadepin guru yang ada ya, beberapa teman cerita itu ya, kami juga menghadapi di pedalaman Papua misalnya, ada guru-guru yang tanda kutip kepala sekolah juga segan begitu, karena dianggap jagoan lah begitu ya. Nggak cuma laki-laki loh, perempuan juga ada begitu. Jadi sudahlah, dibiarin aja lah, dibiarin. Nah, pertama kami melihat mungkin pembiaran biasa ya, tapi sebetulnya apa yang dilakukan kepala sekolah ini, dia sedang berpikir. Ada banyak sekolah, ada contohnya Pak Beni di Kerom nih, dia ada satu guru di sekolahnya begitu, di yayasan dia, ini bukan guru negeri dia, yayasan begitu. Ini ada gurunya yang memang buat dia itu sulit untuk diajak macam-macam, dan itu dia nggak berani juga begitu ya kepada ibu ini begitu. Yang dilakukannya sudah Pak Ical, biarkan saja dulu, nanti saya sedang. Tapi kata-kata biarkan itu kalau buat kita ini kan kadang-kadang kok dibiarin aja sih kan gitu, kok nggak diolah. Tidak, ternyata dia biarkan dalam kata dia itu tidak sekarang, jadi sabar maksudnya. Kalau buat Pak Beni itu biarkan itu sabar, saya sedang berpikir nih bagaimana mencari jalan supaya ada tantangan yang sesuai dengan ibu itu begitu ya. Jadi akhirnya kami yang dipergunakan dalam tanda kutip ya, kami teman tumbuh yang datang diajak untuk coba Pak Ical bikin tantangan seperti ini, kita lihat apakah bergerak begitu ya. Jadi kita yang dipergunakan. Ini pentingnya ya. Kadang-kadang begini teman-teman, kita kalau menggelitik kaki sendiri tuh, kita gelitik ya, kita nggak geli. Tapi kalau orang lain menggelitik, baru geli. Begitu ya. Oke, kalau masih belum bisa juga, tonton episode berikutnya.